berdasarkan rujukan dari dokter hari ini, kita akan melakukan konseling ya Ibu, di mana konseling ini bertujuan untuk kita akan melakukan diskusi atau mencari solusi tentang masalah kesehatan yang Ibu rasakan ya. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu Fitri, saya bersedia. Terima kasih Ibu. Ibu tidak perlu khawatir mengenai informasi yang Ibu berikan karena saya akan menjaga kerahasiaannya ya. Kita santai saja ya Ibu. Sebelumnya Ibu sudah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan ya. Berat badan Ibu tadi sekitar 52 kilo dan tinggi badan Ibu 155 cm ya. Dimana dalam satu sisinya itu termasuk normal ya Ibu. Tekanan darah Ibu tadi pagi ini yaitu 160/90 ya. Apa ada keluhan yang Ibu rasakan? Iya Bu, akhir-akhir ini kepala saya sering pusing dan leher di belakang terasa kaku dan berat sekali. Pasti sangat tidak nyaman ya Ibu. Pusing dan leher pada leher kaku itu termasuk gejala dari tekanan darah yang tinggi. Kalau boleh saya tahu, apa saja kebiasaan makan Ibu sehari-hari di rumah dan apa saja yang Ibu sukai? Kalau makan, saya suka yang gurih Bu, seperti ikan asin, kerupuk, terus sayur yang dikasih santan seperti gulai. Dan kalau masak, saya sering menambahkan garam dan penyedap rasa yang agak banyak agar tidak hambar. Wah, masakan yang gurih ya Ibu. Pasti dan buah selera ya. Kalau untuk konsumsi sayur dan buah segar bagaimana Ibu? Kalau untuk buah jarang Bu. Kalaupun sayur, sering itu sayur lodeh atau yang dikasih santan seperti yang saya bilang tadi. Baik Ibu. Baiklah, berdasarkan hasil asupan makanan Ibu, secara gizi masalah utama yang Ibu rasakan adalah dengan asupan natrium atau garam yang berlebih ya Ibu. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan Ibu mengkonsumsi makanan awetan seperti ikan asin, makanan yang bersantan, makanan yang mengandung garam atau penyedap rasa atau MSG yang berlebihan ya Ibu. Gejalanya ditandai dengan tekanan darah Ibu yang tinggi. Oh, jadi ikan asin dan penyedap yang buat tekanan darah saya tinggi ya Bu? Tepat sekali Ibu. Garam dan asin dan penyedap rasa itu mengandung natrium ya Ibu, di mana natrium itu dapat menahan cairan di dalam tubuh kita sehingga kerja jantung itu lebih ekstra, sehingga tekanan darah Ibu itu tinggi dan Ibu merasa kaku pada leher ya Ibu. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena kan tadi dokter sudah menyarankan diet rendah garam ya. Nah, untuk mempermudahnya saya ada resep Ibu tentang hipertensi. Wah, gambarnya banyak ya Ibu. Yaitu Ibu, kan di strip ini ada yang berwarna hijau kan Ibu, di mana ada daftar makanan yang dianjurkan seperti makanan yang segar, yaitu ikan segar, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, dan telur. Kalau untuk sayurannya juga menggunakan sayuran yang segar, misalnya bayam, brokoli, wortel, sawi, dan buncis. Untuk buah itu dianjurkan buah yang tinggi kalorinya Ibu, di mana contohnya itu ada pisang, ada jeruk, ada pepaya, di mana buah yang tinggi kalori ini bagus untuk menurunkan tekanan darah ya Ibu. Oh, jadi ikannya harus ikan yang segar ya Bu, bukan ikan asin. Nah, benar sekali Ibu. Dan untuk yang berwarna merah ini kita lihat ya, ada makanan yang harus dihindari, yaitu makanan yang tinggi natrium atau garam yang memicu tekanan darah kita itu naik. Misalnya makanan yang tinggi garam atau natrium itu ada di ikan asin, telur asin, cumi asin. Dan untuk makanan olahan contohnya yaitu pada sosis, nugget, cornet, sarden kaleng atau mie instan. Untuk bumbu-bumbu kemasan juga kita harus membatasinya ya Ibu. Contohnya MSG atau micin, kaldu instan, kecap asin, saus kemasan, dan terasi. Untuk kerupuk itu termasuk cemilan yang tinggi garam ya Ibu, karena mengandung soda kue, di mana soda kue itu mengandung natrium yang tinggi ya Ibu. Waduh, kalau langsung dihentikan ikan asin dan kerupuknya berat rasanya Bu. Terus kalau saya masak tanpa penyedap pun rasanya hambar dong. Ibu, saya paham, pasti butuh penyesuaian ya Ibu. Kita lakukan bertahap saja ya. Kalau sebelumnya Ibu kan mengonsumsi ikan asin setiap hari,
Jadi kali ini kita akan saya akan menyarankan ibu mengkonsumsi ikan asin itu 2 kali seminggu ya ibu. Dan untuk memasaknya kan tadi ibu bilang tadi kan takutnya hambar atau garamnya yang kurang ya. Jadi lebih baik menggunakan bumbu alami, misalnya pada bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, lengkuas atau serai. Rasa rempah ini bisa menutupi rasa kurang asinnya ibu. Boleh deh Bu, nanti saya coba beli ikan segarnya, terus saya masak dengan bawang dan rempah yang lebih banyak. Bagus sekali. Dan untuk sayurnya itu kita nanti kan tadi ibu mengkonsumsi gulai dan sayur lodeh yang bersantan kental ya. Sebaiknya kita selingi dengan sayuran yang kita masak dengan cara dengan cara merebus atau sayur sop ya ibu. Apakah ibu sudah paham? Hebat, Ibu Suti sudah punya pemikiran yang bagus. Untuk memastikan kita sudah sepemahaman tentang apa yang ada di slide tadi, apakah Ibu Suti bisa mengulang kembali apa saja makanan yang harus dihindari dan apa saja makanan yang harus dianjurkan? Jadi saya harus perbanyak makanan-makanan segar seperti ikan segar, tahu tempe, sayur bening dan buah pisang atau pepaya. Dan yang harus saya kurangi itu ikan asin, kerupuk dan penyedap. Dan untuk masakannya harus saya perbanyak rempah seperti bawang dan jahe. Wah, luar biasa, hebat sekali ya Ibu. Saya cara komitmen di Ibu Siti hari ini ya. Nah, 2 minggu lagi kan Ibu ada jadwal dokter kan? Iya, Mbak, disuruh balik minggu depan. Baik, setelah dari dokter Ibu mampir lagi ke ruangan saya ya. Kita akan pantau apakah tekanan Ibu ini apakah sudah menurun dan kita akan melakukan diskusi mengenai resep yang Ibu coba selama 2 minggu ini ya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang leaflet tadi? Saya rasa sudah cukup Bu, leafletnya juga mudah dipahami. Sekolah kalau begitu, leaflet ini boleh Ibu bawa ya, dan nanti Ibu pasang di lemari kulkas atau di atas meja ya, supaya bisa dibaca oleh keluarga lain dan bisa saling mengingatkan ya Ibu. Perubahan itu memang butuh proses, lakukan tetap saja ya Ibu, dan lakukan secara konsisten. Saya yakin Ibu bisa merubah pola hidup Ibu menjadi pola hidup yang lebih sehat ya Ibu. Amin, terima kasih untuk saran dan leafletnya. Saya pamit dulu ya Bu. Oke Ibu, sama-sama.